Kegiatan seru dalam melewati tahun baru tentu sayang untuk dilewatkan, karena berbagai opsi menarik ditawarkan ketika momen tahun baru sudah dekat. Pada saat tahun baru, berbagai konser musik digelar. Kota-kota besar pun berlomba memperlihatkan kemeriahan dalam menyambut tahun baru. Di Indonesia, orang-orang merayakan tahun baru dengan berkumpul sebelum tengah malam pergantian tahun baru, dan ketika pergantian tahun, orang-orang akan menyalakan kembang api dan meniup trompet bersama. Tahukah kamu, pada malam tahun baru, hampir 1 miliar orang berada di depan televisi untuk menyaksikan acara tahun baru. Mereka yang tidak ikut serta dalam acara tahun baru umumnya akan menghabiskan waktu bersama keluarga dan menonton televisi bersama. Nah, pesta tahun baru tentu tidak bisa dipisahkan dari kembang api dan trompet. Banyak negara berlomba-lomba untuk menciptakan kembang api khusus yang megah dan menarik. Sejarah kembang api sendiri bermula dari negara Tiongkok. Sekitar abad ke-9, seorang juru masak secara tidak sengaja mencampur 3 bahan bubuk hitam atau black powder yang ada di dapurnya. Ternyata bubuk-bubuk tersebut adalah garam perr atau kalium nitrat, belerang atau sulfur, dan arang dari kayu. Campuran ketiga bahan tersebut ternyata menciptakan bubuk mesiu yang mudah terbakar. Baru pada saat dinasti Song tahun 960 sampai 1279, masyarakat China mendirikan pabrik petasan. Bahan baku tabung bambu kemudian diganti dengan gulungan kertas yang kemudian dibungkus kertas merah di bagian luarnya. Petasan ini kemudian menjadi dasar dari pembuatan kembang api yang lebih berfokus pada warna-warni dan bentuk pijar-pijar api di udara. Tahukah kamu, rekor kembang api terbesar yang dipegang Kuwait tahun 2011 dengan menampilkan 77.282 kembang api dipatahkan oleh Dubai. Dubai memecahkan rekor baru dengan menggelar atraksi kembang api terbesar di dunia saat perayaan menyambut Tahun Baru 2014 lalu. Perayaan Tahun Baru di Dubai dipersiapkan sejak 10 bulan sebelumnya dan menggunakan lebih dari 500.000 kembang api. Guinness Book of Records mencatat atraksi kembang api Dubai ini dirancang perusahaan Amerika Serikat dengan menggunakan 100 komputer dan 200 orang teknisi. Atraksi kembang api ini memakan biaya hingga 6 juta dolar Amerika atau sekitar 73 miliar rupiah. Dan di perayaan Tahun Baru 2015, Dubai kembali mengulang kesuksesannya dengan memecahkan rekor dunia untuk pesta kembang api terbesar dan lampu LED terbanyak di dunia. Sekitar 70.000 lampu LED dipasang mengelilingi bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa, yang menarik perhatian ribuan penonton setiap perayaan Tahun Baru karena pertunjukan yang mengesankan dan spektakuler. Selain kembang api, trompet adalah salah satu yang tidak bisa dilepaskan dari perayaan Tahun Baru. Padahal tujuan awal trompet justru bukan untuk perayaan loh pemirsa. Belum diketahui secara pasti kenapa trompet dipilih untuk menyambut datangnya Tahun Baru. Namun budaya meniup trompet ini merupakan budaya masyarakat Yahudi saat menyambut Tahun Baru bangsa mereka yang jatuh pada bulan ke-7 pada sistem penanggalan mereka. Pada malam Tahun Baru, masyarakat Yahudi melakukan introspeksi diri dengan tradisi meniup shofar, sebuah alat musik sejenis trompet. Trompet diperkirakan sudah ada sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Awalnya, alat musik jenis ini digunakan untuk keperluan ritual agama dan juga dalam militer, terutama saat akan berperang. Kemudian trompet dijadikan sebagai alat musik pada masa pertengahan Renaissance atau sekitar abad ke-14 hingga saat ini. Di Indonesia, ribuan orang mulai berburu trompet bahkan jauh sebelum memasuki bulan Desember. Para pedagang trompet pun memiliki pesanan yang berkali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Seperti Joko misalnya. Dia tidak hanya mendapatkan pesanan dari Jakarta saja, bahkan hingga ke penjuru Indonesia loh. Pesanan paling besar kita pernah ke Batam sekitar 4.500 piece. Volume produksi kita selama Tahun Baru bisa sampai 11.000 trompet. Trompet pada awalnya hanya memiliki satu bentuk, namun kini trompet mempunyai banyak jenis yang bisa dipilih oleh para pembeli. Trompet yang diproduksi ini ada sekitar 10 jenis, seperti trompet Marsa, Naga, terus trompet kupu-kupu, Angry Bird, terus terus saksofon ska. Proses pembuatan trompet ternyata benar-benar membutuhkan kesabaran dan ketelitian loh pemirsa. Tapi sangat menyenangkan apabila kamu bisa membuat trompet sendiri. Bahan yang dibutuhkan pun sederhana.
Kalau bahan-bahannya terbuat yang pertama ya dari plastik ya, terus kita beli bahan kiloan seperti misalnya kertasnya juga kertas kiloan yang ibaratnya yang masih bagus lah, yang masih bagus karena kita juga bukan limbah, soalnya harga jualnya juga agak lebih bisa naik kalau bukan bahan limbah. Kertas yang cukup tebal, lem, kertas kado untuk membungkus badan trompet, dan alat tiup yang nantinya akan dipasang pada trompet adalah beberapa bahan yang kamu butuhkan. Penasaran bagaimana cara membuat trompet? Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Cari Tahu karena sebaiknya kamu tahu. Kalau kita pas saat ngekungin apa-apa posisi ini kan kita lurus semua ya. Pertama kan kita ngegulung lurus. Kalau kita lengungin agak ini kan nggak konsentrasinya kayak ini.